Di sebuah sudut hutan yang damai, hiduplah seekor beruang kecil bernama Bubu. Setiap pagi, Bubu membuka tas kecilnya dan melihat benda-benda unik yang ia kumpulkan: daun berbentuk hati, kancing berkilau, dan tali warna-warni. Tapi pagi ini, Bubu tak memandangi koleksinya. Ia duduk di bawah pohon besar, memandang langit sambil bergumam pelan, "Aku ingin tahu, seperti apa rasanya tinggal di awan." Bubu memang selalu penasaran. Baginya, langit bukan sekadar biru. Langit adalah tempat impian bisa terbang bebas. Tiba-tiba, terdengar suara pop dari semak-semak. Bubu terkejut dan mendekat perlahan. Dari balik daun-daun, melayang sebuah balon besar berwarna pelangi. Tapi ini bukan balon biasa. Balon itu mengambang pelen-pelen, turun dari langit dan berputar, seperti menari. Wow! Bubu terkagum. Di ujung talinya, tergantung sebuah surat kecil berkilau. Tapi sebelum sempat disentuh, balon itu naik lagi lebih tinggi, lebih jauh. Tanpa pikir panjang, Bubu menggigit. Saat Bubu berlari mengejar balon itu, dua sahabatnya pun muncul dari balik semak. Nino, si burung pipit yang cerewet, terbang rendah sambil berseru, "Bubu, kamu kemana? Itu balon apa?" Lalu Lili, kupu-kupu bersayap ungu biru, melayang perlahan. Di samping mereka, "Ayo kita ikuti, tapi hati-hati ya." Dan begitulah, tiga sahabat kecil memulai perjalanan ke langit, mengejar balon pelangi yang membawa mereka ke tempat yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah berlari jauh melintasi pohon dan semak, Bubu dan teman-temannya berhenti di sebuah padang rumput kecil. Di sana, balon pelangi itu melayang rendah lebih dekat dari sebelumnya. Angin seolah membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Surat yang tergantung di balon kini terbuka sendiri, menampilkan tulisan bersinar. "Naiklah, wahai penjelajah langit." Bubu menatap Nino dan Lili. "Kita harus ikut." Dengan jantung berdebar, mereka berpegangan pada tali balon. Dan balon itu mulai naik perlahan. Dan terus naik, udara jadi dingin, dan awan mulai menyelimuti mereka. Bubu menggenggam tali erat-erat, Nino berkicau gugup, dan Lili melipat sayapnya agar tak tertiup angin. Mereka melintasi awen-awen lembut seperti gulali, dan beberapa dari awan itu bergerak. "Ah, itu! Mereka hidup!" teriak Nino. Awan-awan kecil, berbentuk lucu, mulai melayang di sekitar mereka. Tersenyum, dan menyapa dengan suara gemuruh kecil. Mereka tertawa bersama. Rasa takut perlahan berubah jadi takjub. Ketika awan-awan itu perlahan menipis, terbentanglah pemandangan menakjubkan di depan mereka. Sebuah kota di atas awan, bangunannya terbuat dari kristal dan uap air yang berkilau diterpa cahaya. Jalanan terbuat dari pelangi dan makhluk-makhluk. Awan berlarian menyambut mereka. Balon pelangi turun pelen-pelen, mendarat di tengah alun-alun kota. Bubu, Nino, dan Lili turun dengan mata berbinar. "Kita sampai di kota awan," bisik Bubu. Dan petualangan pun baru saja dimulai. Begitu mereka turun dari balon, makhluk-makhluk awan kecil langsung berkumpul. Mereka melayang sambil tertawa, membuat lingkaran di sekeliling Bubu dan teman-temannya. Dari tengah kerumunan, muncullah awan yang lebih besar dan lebih berkilau. Ia memakai topi kecil dari sinar matahari dan berkata lembut, "Selamat datang, penjelajah langit. Kami telah menunggumu." "Bubu." Bubu terkejut. "Kok kalian tahu namaku?" Awan besar itu tersenyum. "Karena langit memilihmu." Mereka dibawa ke sebuah ruangan dari awan kristal, penuh cahaya gemerlap. Di sana, ada bola-bola cahaya melayang pelan. Dan di tengah ruangan, ada balon pelangi lain tapi lebih besar dan lebih terang. Balon itu bukan sekadar balon, jelas, awan pemimpin. Itulah kunci langit. Ia memilih makhluk bumi yang punya hati paling murni. Nino berbisik ke Bubu. "Maksudnya, kamu." Bubu menunduk malu. Tapi jauh di dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti panggilan. Awan pemimpin mengajak mereka ke balkon tertinggi kota. Dari sana terlihat awan gelap bergulung di kejauhan. Itu awan hitam. Ia bangun dari tidur panjang dan bisa menghancurkan langit dan bumi. Bubu, Nino, dan Lili saling pandang. "Apa yang bisa kami lakukan?" tanya Lili. Awan pemimpin tersenyum. "Dengan keberanian, persahabatan, dan kunci langit, segalanya mungkin." Misi mereka pun dimulai menyelamatkan langit sebelum semuanya terlambat.
Sebelum berangkat, para awan kecil memberikan bekal istimewa kepada Bubu dan teman-temannya. Untuk Bubu, diberikan kompas awan yang bisa menunjukkan arah dengan mengikuti suara hati. Untuk Nino, sebuah syal angin yang bisa membuatnya terbang lebih cepat dan aman. Dan untuk Lily, sebutir mutiara cahaya yang bisa menerangi jalan dalam gelap. Perjalanan kalian panjang, tapi kalian tidak sendiri, kata sang pemimpin awan lembut. Dengan hati yang berdebar dan semangat penuh harapan, mereka bersiap meninggalkan kota. Untuk keluar dari kota awan, mereka harus melewati gerbang langit 2 pilar raksasa dari cahaya yang hanya terbuka jika niat mereka tulus. Bubu menatap gerbang itu, mengambil napas dalam, dan menggenggam kompas awannya. Seketika, cahaya dari dalam dirinya memantul ke langit. Dan wush, gerbang itu terbuka perlahan dengan cahaya berkilauan. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke dunia langit yang lebih luas dan penuh tantangan. Mereka belum jauh melangkah ketika langit mulai berubah. Awan putih menjadi abu-abu, dan angin bertiup kencang. Dari kabut pekat, muncul bayangan besar awan gelap pertama, dengan mata merah menyala dan suara berat, penjelajah kecil. Kalian terlalu lemah untuk kesini. Bubu mundur setapak, tapi Nino maju dan berkata, kami mungkin kecil, tapi kami punya keberanian, dan itulah awal pertemuan pertama dengan bahaya langit. Awan gelap pertama mengeluarkan angin ribut dan petir kecil dari tubuhnya. Kabut menyelimuti semuanya. Tak akan ada cahaya di langit ini lagi, teriaknya. Bubu menggenggam kompasnya erat. Arah cahaya dari kompas mulai berputar cepat. Lily met sekitar dengan mutiaranya, dan Nino terbang mengelilingi musuh sambil melemparkan suara keras seperti gema. Tapi kabut semakin tebal. Mereka terpisah. Tantangan pertama dimulai bukan hanya melawan awan gelap, tapi juga rasa takut saat sendirian. Di tengah kabut, Bubu duduk sendiri. Ia menutup mata dan mendengarkan. Bukan suara musuh, tapi suara hatinya. Ia ingat kembali impiannya melihat dunia dari langit, membantu sesama, dan menjaga tempat indah ini. Dan saat itulah, Campesinia bersinar terang. Sinar itu menembus kabut dan membentuk lingkaran cahaya besar. Kabut pun perlahan memudar. Bubu berdiri. Aku tidak sendiri. Aku punya cahaya sendiri. Cahaya dari kompas Bubu memanggil kembali Nino dan Lily. Mereka bersatu lagi, berdiri di hadapan awan gelap. Dengan kekuatan cahaya dan semangat bersama, mereka menciptakan lingkaran terang yang membuat awan gelap mengecil, hingga hilang menjadi kabut kecil. Langit kembali biru. Tiga sahabat itu saling tersenyum, sedikit lelah, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Kita berhasil, kata Bubu. Tapi mereka tahu, ini baru event. Setelah mengalahkan awan gelap, Bubu dan Tumen Temonia melanjutkan perjalanan menuju bagian langit berikutnya. Di depan mereka terbentang jembatan pelangi jalur tipis bercahaya yang melintasi jurang langit. Namun saat melangkah, mereka merasakan sesuatu aneh. Krak! Sebagian pelangi retak. Nino menjerit, Lily berputar panik di udara. Jembatan ini rusak oleh kegelapan yang baru saja mereka lawan. Mereka harus melewatinya satu persatu, dengan hati-hati dan kepercayaan penuh. Lily melangkah duluan, menggunakan mutiaranya untuk menerangi jalan. Setiap kali ia bersinar, pelangi di bawahnya menjadi kuat dan utuh. Ayo, jalan di sinar Lily, seru Nino. Bubu dan Nino pun mengikuti dari belakang, menapaki jalur cahaya yang dibuat Lily. Tapi di tengah jembatan, sinar Lily mulai redup. Bubu menoleh. Lily, kau lelah? Lily mengangguk pelan. Sekarang giliran Bubu dan Nino menjaga terang itu dengan semangat mereka sendiri. Bubu berhenti sejenak dan menutup mata. Ia menggenggam kompas awannya dan membayangkan senyum Lily, suara cerewet Nino, dan kota awan yang ingin mereka lindungi. Kompasnya menyala terang, dan sinar itu mengalir ke jembatan. Bagian Pelangi yang retak mulai menyatu kembali. Dengan penuh keberanian, mereka bertiga berlari melewati sisa jembatan yang menyala. 1 langkah, 2 langkah, dor. Mereka berhasil sampai di seberang. Jembatan di belakang mereka menghilang perlahan. Petualangan baru menunggu di depan. Setelah melewati jembatan pelangi, mereka tiba di tempat yang tak kalah menakjubkan Menara Langgat. Menara itu tinggi menjulang, terbuat dari awan keras yang memantulkan cahaya. Di puncaknya, tampak cahaya misterius berkedip-kedip. Apa Keta, harus naik ke sana? Tanya Nino. Lily mengangguk. Awan pemimpin bilang, cahaya langit hanya bisa dipulihkan lewat menara ini. Dengan langkah hati-hati, mereka masuk ke pintu awan dan mulai menanjak ke atas.
Di dalam menara, lorong-lorong awan melingkar seperti spiral. Dindingnya berubah warna sesuai langkah mereka. Merah saat takut, biru saat tenang, dan emas saat berani. Setiap belokan menghadirkan ilusi aneh. Jalan yang seolah buntu, suara tawa yang datang dari segala arah, dan bayangan diri mereka sendiri. Ini seperti mimpi, bisik Bubu. Tapi Lily menjawab, bukan mimpi, ini ujian hati. Mereka harus tetap percaya satu sama lain untuk menemukan jalan keluar. Di ujung lorong, mereka menemui dinding buntu. Tak ada pintu, tak ada jalan. Apa ini ujungnya? Tanya Nino. Bubu menatap lurus ke dinding dan menempelkan kompas awannya. Tiba-tiba, dari kompas itu, muncullah cahaya hangat, membentuk lingkaran. Seketika, dinding itu perlahan menghilang, menyingkap pintu cahaya. Lily tersenyum. Bukan mata yang bisa melihat jalan ini, tapi hati. Dan bersama-sama, mereka melangkah masuk ke bagian paling misterius dari menara. Di balik pintu cahaya, mereka tiba di sebuah ruangan sunyi, ruang langit dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada lantai awan dan langit di atas kepala. Tapi perlahan, lantainya mulai memunculkan pantulan. Bukan pantulan mereka sekarang, tapi kenangan. Bubu melihat dirinya waktu kecil, memandangi langit dari tanah. Nino melihat saat ia hampir jatuh dari pohon. Dan Lily, saat kehilangan arah di kabut. Mereka tersenyum. Bukan karena sedih, tapi karena mereka telah tumbuh. Tiba-tiba, cahaya hangat muncul dari dada mereka. Kompas Bubu, mutiara Lily, dan Shell Nino semuanya menyala terang. Mereka tidak sadar, tapi dari awal, kekuatan langit sudah ada di dalam diri mereka. Langit tak butuh pahlawan yang kuat. Terdengar suara lembut dari atas, tapi hati yang tulus dan berani. Tiga sahabat itu saling menatap dan menggenggam tangan. Dan saat itu, langit terbuka perlahan, membentuk jalan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di depan mereka kini terbentang jalan langit, bukan terbuat dari pelangi, bukan dari awan, tapi dari cahaya hati mereka sendiri. Langkah demi langkah, jalan itu membentuk dirinya. Setiap tawa, keyakinan, dan keberanian menyalakan tapak kaki. Berikutnya, kita tidak mengikuti jalan, kata Bubu. Kita menciptakannya, dan dengan itu, mereka melangkah menuju puncak langit, tempat semua jawaban menanti. Mereka tiba di ujung jalan, langit-langit mulai gelap, angin menjadi dingin, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dari balik kabut tebal, muncul sosok raksasa, awan hitam besar, tubuhnya sebesar gunung, matanya merah membara, dan dari tubuhnya keluar kilat serta badai. Kalian terlalu kecil untuk melawanku, suaranya mengguncang langit. Bubu melangkah maju perlahan. Ia tahu ini bukan tentang ukuran, tapi tentang keberanian. Awan hitam melemparkan badai petir ke arah mereka. Jalan cahaya berguncang. Nino terbang cepat menghindar. Lily melindungi Bubu dengan sinar mutiaranya. Tapi badai itu terus datang. Lebih kuat, lebih cepat. Kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Langit, teriak awan hitam. Bubu menggenggam kompasnya. Lalu, menutup mata, ia tahu. Ini bukan tentang melawan, ini tentang menyinari. Cahaya mulai muncul lagi dari dalam hatinya. Saat badai semakin hebat, cahaya dari tiga sahabat itu bersatu. Kompas, mutiara, dan Shell menyatu dalam pusaran sinar besar yang menembus langit. Awan hitam berteriak. Tubuhnya mulai retak. Apa ini? Ini adalah kekuatan hati yang tak bisa kau gelapkan, jawab Bubu. Dan dalam kilatan terang, awan hitam meledak menjadi rintik hujan yang lembut. Langit perlahan cerah dan dunia kembali damai. Setelah awan hitam menghilang, langit tidak lagi menakutkan. Kini, hujan turun pelan. Tapi bukan hujan biasa, tetes-tetesnya hangat, seperti pelukan. Tanaman di langit mulai tumbuh, pelangi membentang, dan awan-awan kecil kembali bermain. Bubu menengadahkan tangan, merasakan tetes hujan di telapaknya. Ini bukan akhir, katanya pelan. Ini awal dari langit yang baru. Mereka kembali ke kota awan. Warga awan menyambut dengan gembira, menari, dan melayang-layang penuh cahaya. Awan pemimpin datang dan berkata, "Langit telah belajar dari kalian. Dan kami semua berterima kasih." Nino melompat kecil. "Jadi, Kira, pahlawan langit ya?" Mereka bertiga tertawa. Tapi mereka tahu, yang membuat mereka hebat bukan karena kuat, tapi karena saling percaya. Hari mulai berganti senja. Bubu, Nino, dan Lily naik ke balon pelangi yang kini bersinar lebih indah dari sebelumnya. Mereka berpamitan dengan semua sahabat di langit. Saat balon turun ke bumi, cahaya dari langit tetap menyala di hati mereka.
Karena mereka tahu, petualangan boleh selesai, tapi cahaya persahabatan akan terus bersinar selamanya.